Bapa, kami terima kasih kesempatan Kau berikan kepada kami untuk berhimpun di dalam rumah Tuhan, di mana Engkau sendiri telah menyatakan kelengkapan bagi kehidupan kami. Engkau sendiri yang memahkotai tahun kehidupan kami dengan kebaikan, kasih, dan keadilan, sehingga jalan-jalan-Mu yang Engkau sisakan, sebagaimana Engkau katakan jejak-Mu itu adalah kehadiran-Mu itu sendiri. Dan setiap jejak-Mu itu menumbuhkan lemah-lemak kehidupan. Itulah sebabnya kami ini disebut orang yang berbahagia, karena kami diterima di dalam kerajaan-Mu. Disebabkan karena kami percaya, menyerahkan hidup, mengalami pertukaran hidup yang baru, sehingga jalan kami adalah jalan kelimpahan. Kekeringan tahun-tahun yang kami lalui, dunia yang terus menuju kepada kekeringan dan kesirnaan dan kegoncangan yang lebih dahsyat sedang menuju kemari. Namun kami yang berjalan di dalam Tuhan, dari kekeringan akan berubah menjadi kesuburan dan kemakmuran. Dan itu jaminan kerajaan Allah bagi orang percaya. Sehingga buah-buah kehidupan kami akan membawa sukacita di saat dunia yang sedang berduka, dunia yang menderita, dunia yang mengalami tekanan, bahkan di sana sini muncul orang-orang yang aneh hidupnya. Dan pengetahuan mengatakan penyakit psikologi sedang melanda. Pada akhirnya dunia membawa kepada satu sistem kehidupan yang mereka gagas, disebut everybody be happy. Setiap orang pasti bahagia karena hidup di dalam ketundukan kepada sistem dunia yang dibawa kepada kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Raja kami yang terus membukakan jendela untuk kami melihat. Kendati pun kengerian datang, tetapi kesukacitaan akan memenuhi kami. Kami tidak lupa di saat kegoncangan sedang melanda, kami mempunyai satu kehidupan yang disebut kerajaan tak tergoncangkan. Dan kami beribadah dengan cara yang layak, pengucapan syukur yang menyentuh hati Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk seluruh keadaan kami yang Tuhan izinkan, supaya kami semakin dewasa. Saatnya Tuhan kami ingin dengarkan firman-Mu. Segenap jemaat yang hadir di ruangan ini, maupun mereka yang tidak sempat bersama kami mengikuti live streaming dimanapun mereka berada, kasih dan keadilan-Mu tidak memisahkan kami. Engkau mempersiapkan seturut dengan kebutuhan sesuai porsi masing-masing, kesiapan wadah untuk menerima. Hamba berdoa setiap pribadi di dalam rengkuan ilahi-Mu. Lepas ibadah ada sesuatu yang baru kami dapatkan. Demikian buat mereka yang sedang perjalanan, berlibur atau pelayanan atau tugas perusahaan atau tugas pemerintah, sertai perjalanan mereka mencapai tujuan yang menjadi tujuan mereka. Tuhan mewujudkannya. Terima kasih Bapa. Buat mereka yang sedang beristirahat di rumah karena gangguan fisik, atau mereka sedang dirawat rumah sakit, ada kesembuhan atas mereka yang meresponi firman Tuhan. Demikian buat semua kami yang melayani, yang hadir di tempat ini, khususnya para pelayan Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Pemusik, pemuji, Densia Asa, Counselor, operator sound system, multimedia, lighting, computerized, perwakilan keamanan, sekolah minggu, semua yang terlibat tidak disebutkan satu persatu nama mereka. Hamba berdoa Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka seorang diri. Engkau menyertai, Engkau wujudkan apa yang menjadi pergumulan-Mu. Demikian buat mereka yang kali pertama hadir atau yang mengikuti live training kali pertama, ada keterbukaan pikiran, keterhubungan hati, Allah bekerja pada mereka, ada sukacita yang penuh. Demikian yang ulang tahun pada sepekan, nama yang tertera di layar monitor yang tidak disebutkan satu persatu adalah hamba-Mu. Berdoa Tuhan yang memimpin jalan hidup,
Tuhan yang merencanakan, Tuhan juga mewujudkannya. Kesehatan Tuhan berikan, pertumbuhan, pencapaian Tuhan selalu siapkan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjaga katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu, sebelum duduk kembali, bilang sama sampingnya, aku senang duduk berdampingan dengan Anda orang-orang yang masuk musim penuaian besar. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pemuji dan pemusik, dancer semuanya, untuk pelayanannya. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret. Saya cepat banget gitu ya. Sebagian yang libur aja belum balik ke kota, masih ada di kampung, tahu-tahu kita udah masuk bulan Maret. Sincia Idul Fitri. Hari ini banyak jalan ditutup. Tanda petik ya. Orang Medan mau liwat. Orang Medan mau liwat. Kan enggak ngerti apa-apa, kan saya tanda petik dulu. Pendeta ini kalau ngomong suka guyonan ya, jangan diambil hati. Jadi pulang dari tempat ini usahakan jangan liwat Gajah Mada di Ponegoro. Penuh masyarakat dari mana-mana. Pagi tadi saya naik sepeda kaget. Pagi-pagi banyak banget. Saya pikir mereka mau jogging, tapi bukan. Saya tanya mau ngapain? Mau nonton Pak. Nonton apa? Nontonnya ada kumis Pak Laden. Bukan ngeledek lo ya yang nonton, dia bilang nih Bapak, kan saya nggak bilang siapa-siapa kan. Si kumis itu kan om saya, udah tua. Deh kita nggak usah bahas gini lah, nanti singgung orang lagi ya mau khotbah ya. Ampuni saya. Bapak Ibu, bulan Maret, bentar lagi kita mempersiapkan ulang tahun gereja. Kan setelah Maret, Paskah ya, habis Paskah Isa Al-Masih, ulang tahun gereja, Natal lagi ya. Cepet banget ya. Cepat masuk 2030 bagi orang dunia. Ada rancangan besar dari Cloud, tapi Cloud udah ganti. Sekarang yang baru siapa namanya saya lupa. Dan mereka merancangkan dari berapa ratus tahun yang lalu bahwa pada satu ketika capek dunia ini kalau terlalu banyak ideologi, terlalu banyak sistem, maka akhirnya ya itu dia. Tinggal pencet rudal jalan, kan perang. Jadi daripada nanti perang, kita buat perdamaian. Ini dalam pemahaman kami orang-orang yang terus melihat kehidupan ini sebagai hamba Tuhan tentu perlu informasikan. Jangan kita lata, nggak tahu kemana pergi, jalanin aja. Hanya kelihatan tapi ada sesuatu yang sedang bekerja di alam yang tidak nyata. Kalau tiba-tiba itu datang kaget loh kayak COVID gitu kan. Jadi panik, ya, lata, galau, hanya stres. Nah ini kan begitu juga, itu rancangan. Ya ini ada agendanya. Saya ingat tahun 93 atau 94 saya buat seminar awal zaman sampai akhir zaman 3 bulan di kota Pontianak. Itu kali pertama saya masuk Pontianak. Itu bicara tuh tentang itu tuh rancangan ini. Bahkan teman kita saya suruh nyanyikan lagunya John Lennon, tapi nggak tahu ada ya. Amazing ya, untuk melihat masa depan. Ya tidak ada negeri, tapi ada satu, ya no country. Pokoknya itu dreamnya si John Lennon buat lagu. Karena John Lennon itu salah satu anggota dari Illuminati. Maka dia menghujat Tuhan Yesus. Saya tidak masuk situ. Udah jauh, udah lama. Hari-hari ini apa yang disampaikan Alkitab menubuatkan, sejarah sedang membuktikan. Jadi Bapak Ibu, minggu lalu perasaan saya ada sedikit, bukan nggak nyaman, ada sedikit sesuatu di hari Sabtu saya bilang kayaknya akan terjadi perang tuh. Ya benar juga. Rupanya siangnya Israel pula yang bikin masalah pertama. Berdoa bukan untuk apa yang sedang terjadi itu pergi. Kekristenan diberikan hak untuk mendekat kepada Bapa, itu namanya DNA.
dekat dengan Bapak, berdoa, membangun jati diri yang sejati itu penting. Kita orang Kristen, terutama orang karismatik, percaya diri yang luar biasa. Saya juga tidak katakan salah, tapi tahu diri juga gitu loh. Tahu diri artinya kita mengerti, kita mau mendalami, jangan terjebak oleh keadaan. Kadang-kadang kita ini suka lata. Kita pikir kita diberi kuasa, kita tengking sana, tengking sini, padahal itu rancangan Tuhan untuk memurnikan keadaan. Kita bukan lagi berjalan bersama Tuhan, malah kita bersimpangan dengan Tuhan seperti Petrus. Ketika Tuhan Yesus mau menyuruh ke Yerusalem, ada maksud ilahi. Ukuran Tuhan itu ada kemuliaan, tapi ukuran manusia itu penderitaan. Manusia kalau diajak menderita tuh gak suka gitu. Maka Tuhan, jangan terjadi pada dirimu. Baik kelihatannya tapi kan gak benar. Good idea, but not God idea. Kita punya ide bagus kadang-kadang buat sesuatu, tapi kalau bukan idenya Tuhan, kita capek. Itulah sebabnya hari-hari kalau sedang terjadi, saya masih ingat tahun 97, saya tidak tahu Gideon masih ada gak catatannya. Tuhan kasih kita lihat apa yang sedang terjadi hari ini. Berbahagia loh mereka waktu itu bersekutu dengan saya, hanya 4 atau 5 orang ya. Gak terlalu besar, kami masih di Jakarta berdoa, Tuhan mengurapi kami, Tuhan buka jendela, saya lihat apa-apa yang sedang terjadi. Dan itu satu rentetan Bapak Ibu. Pada masa itu siapa yang berani mengatakan bahwa presiden akan jatuh? Masih zaman Soeharto loh. Tapi catat saya bilang, itu kepala negara kita akan segera turun. Ngeri loh Bapak Ibu. Saya bilang gak apa-apalah kalau saya ngomong ini, tapi ya enggak, saya gak ditangkap kok. Terus akan terjadi banyak hal, bahkan satu yang benar, yang ngeri itu adalah kehilangan satu provinsi. Gak lama kemudian kita kehilangan Timur Timur. Kenapa saya ceritakan ini yang sudah berlalu? Ya ada yang bilang kalau Babe khotbah suka cerita yang berlalu. Ya kayak yang depan aku kan gak tahu. Yang lalu udah ketahuan. Yang ke depan itu hanya prediksi dan juga ada visi yang Tuhan kasih lihat. Nah ini satu paket. Satu paket yang belum terjadi sekarang sedang menuju kepada itu. Gideon kalau saya ngomong itu dia tahu kenapa. Pada waktu itu kita tungguin ini nih. Masa ini yang saya tungguin. Tuhan berikan saya umur di masa ini. Dan hari-hari ini saya lihat. Kendati pun Tuhan membukakan paket yang baru, tapi ini merupakan hal yang serius. Dan Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Bagaimana ke depan kita hidupi di tengah kehidupan yang tidak ada kepastian. Tuh kemarin Cynthia ya, hidup di alam yang dikatakan ada ilmu pasti, tapi nggak ada kepastian. Kita lihat aja banyak hal. Cara prediksi ini tapi nyatanya enggak. Tapi yang Tuhan punya enggak pernah gagal. Saya lihat Tuhan sedang genapi. Itulah sebabnya tahun 2026 Tuhan membuka jendela untuk kita. Kita harus, isu pertama adalah kemenangan buat Anda dan saya. Menang dari apa? Menang dari egonya. Jangan ditarik ke ego. Ya, saya berusaha menyampaikan ini, nanti saya berikan ilustrasi. Ya ada satu cuplikan video bagus sekali juga, kalau ada waktu saya putarkan. Kita mesti kalahkan ego. Ego itu hubungan dengan daging. Daging ini sudah begitu kental ya, densitinya sudah tebal sekali dengan dosa-dosa dunia. Kalau ini enggak dikalahkan Bapak Ibu, mau deklarasi, mau puasa, mau orang Kristen, mau apa saja, enggak gunanya karena kita mau masuk ke pertukaran hidup. Mana mungkin pertukaran hidup bisa terjadi sedangkan yang menjadi kekejian Tuhan itu tidak diselesaikan. Dan itu gambaran menjadi bapak rohani kita yang disebut dalam Alkitab, yaitu Abraham. Saya akan selalu kutip itu Bapak Ibu, kekristenan kehidupan baru muara dari sana. Memang kita tahu kita dari Taman Eden, tetapi kita tahu Taman Eden ada sebuah kerusakan. Perjalanan waktu yang begitu buruk sampailah ada air bah. Ya, keselamatan terjadi pada saat keluarga Nuh, lahirlah Abraham. Dari Abrahamlah mempunyai tiga tokoh sebetulnya yang bisa kita bahas. Sebagai apa? Sebagai kepercayaan. Ada Abraham turunnya Ishak. Kemudian ada namanya Yesus
ada namanya Ismail, ada namanya Musa. Dan tiga-tiga ini melahirkan jejak-jejaknya juga. Ya, jejak-jejaknya juga, itu arti tuntunan hidup. Ismail dengan saudara kita Muslim, salah enggak? Satu. Ya, dari Sem juga, dari Semitik ya, bukan somatik, Semitik. Soma itu beda lagi. Musa juga dari Semitik. Ya, Isa lahir Yesus. Dan kita lihat mana yang Tuhan berikan, ya, berikan dia sebagai mandat untuk membawa kita pada hidup yang kekal. Hidup saya itu anugerah Tuhan. Diberkati juga anugerah Tuhan. Tapi hidup kekal harus ada terjadi sebuah pertukaran hidup. Harus menang dulu. Baru pertukaran hidup, baru diberkati. Perlu kita deklarasikan. Dan watak manusia ini yang diperlukan. Kita mulai dengan kesadaran kembali ke rumah Tuhan. Bulan Januari. Kita masuk Februari. Hidup kita dipulihkan sebagai anak Allah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Maret. Apa yang harus kita bahas di 1 bulan ini? Ya, karena kita ini dipulihkan sebagai anak Bapa, maka anak Bapa tinggal dalam kerajaan Allah. Bilang sama samping kiri kanan, anak Bapa tinggal dalam kerajaan Allah. Dan itu isu utama. Dunia akan digoncangkan, kerajaan Allah tetap tinggal tetap. Bulan Maret. Jadi kalau para pengkhotbah ketika mau mengambil renungan, kita di bawah payung sebagai anak Bapa, habitatnya adalah kerajaan Allah. Kerajaan tak tergoncangkan. Kita bagi jadi 4 minggu ya kalau tidak salah. 4 atau 5 minggu ya Maret ini. Kalau Februari pendek banget ya, 28 langsung tanggal 1. Minggu pertama saya akan berkhotbah hidup saksikan nilai kerajaan Allah. Bilang sama samping kita, topik hari ini adalah hidup saksikan nilai kerajaan Allah. Kita sebagai anak, kita hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita mau menyatakan kerajaan Allah? Nilai-nilainya Bapak Ibu. Orang Kristen itu pandai untuk bertutur kata. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita pandai, tidak salah, itu sangat bagus. Dunia sedang membawa kita ke situ. Supaya kita punya agama, punya keyakinan. Tapi tetap kita ada di luar, paraikos bukan oikos. Di luar rumah bukan di dalam rumah. Di luar rumah bisa diberkati tapi tidak kekal Bapak Ibu. Karena bicara berkat itu datang dari Tuhan. Keniscayaan itu hukum. Sejak Taman Eden Tuhan katakan kau akan kuberkati. Sampai ke anak cucu. Kendati pun di situ mereka keterpisahan, iblis datang. Tetap berkat itu disediakan. Jadi ukuran orang di dalam kerajaan Allah bukan berapa besar kepunyaan dia. Tapi seberapa dikenan oleh Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Hidup saksikan nilai kerajaan Allah menjadi dasar pemikiran. Nah saya ada teks ya, pagi tadi saya lagi bikin ini, saya pikir saya buat-buatlah supaya ada tuntunan gitu. Mati lampu, saya pikir blackout kali ya, lama lagi. Saya bilang sama Nya, ini ya kira-kira model begini nih. Air tak jalan, internet tak jalan, semua tidak ada. Saya lagi mau bikin, tak bisa juga. Wah, itu baru setengah jam. Coba kalau kata Pangrikun 7 hari. Mungkin enggak? Segala sesuatu dimungkinkan karena kita hidup di sebuah teori. Disebut teori kemungkinan. Probability selalu datang tidak permisi. Hari ini kita ngomong A, besok tiba-tiba datang tak permisi. Kerajaan Allah datang bagaikan pencuri dia bilang. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 saya mulai untuk berbicara beberapa catatan di sini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal makanan dan bukan soal minuman. Artinya itu kebutuhan Bapak Ibu.
Karena ini expose, saya akan potong-potong dulu, perhatikan itu ayatnya penuh. Saya jelaskan. Expose itu artinya setiap ayat saya nyampaikan sesuai dengan ayat, nafas ayat itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar bahwa manusia hidup bergantung sepenuhnya kepada makanan dan minuman. Artinya makanan dan minum itu kebutuhan. Kenapa? Hawa jatuh karena kebutuhan. Yesus dicobai pertama di padang gurun juga kebutuhan. Saya gunakan lagi 4K versus 4K. 4K rumah Tuhan, komitmen, kesehatian, dan kehadiran. Itu kerajaan Allah. Itulah rumah Tuhan. Tapi versinya ada 3K, 3K. Ya, ada 3K, balikannya itu setan datang. Dia menawarkan kebutuhan. Dia memberikan ide, dia katakan, batu ini bisa kamu jadikan roti. Ini bicara kebutuhan. Artinya apa? Manusia dibawa kepada satu dimensi, menghalalkan segala cara, yang penting mencapai kebutuhan. Apa sih? Finansial, kecantikan, ganteng, pintar, kaya, apalagi. Semuanya dengan teori, dengan cara menghalalkan segala cara. Maka tidak heran ada yang tiba-tiba jadi profesor tidak ikut sekolah. Ada yang jadi dokter tidak sekolah. Ada sekolah berapa hari doang, tahu-tahu keluar gelarnya itu. Saya punya gelar, saya bakar itu. Kenapa Babe? Ekstrim banget itu Kristenannya. Satu paket semua saya bakar. Waktu saya ditawarkan untuk jadi konsultan di satu perusahaan, padahal saya udah jadi pendeta, daripada itu ganggu saya bilang, Ben tolong kamu bakar, nggak dipeliti semua habis. Anak saya tanya, gimana papa? Dibakar, ya ada fotonya aja lah. Terus tanya, papa nyesel nggak? Sekarang nyesel juga sih. Tapi ada udah liwat lah. Tapi ada orang mendapatkan banyak sertifikat hidupnya, menaikkan statusnya dengan apa cara? Tidak, hal itu tawaran setan. Coba kita renung yuk, benar nggak? Mau kaya cara setan juga kan? Nggak loh, saya kalau ngomong gitu kadang ada yang nggak enak dengarnya. Yang nggak enak dengar jangan-jangan dia ada di situ. Yang tidak boleh dibolehkan. Dan itu dunia Bapak, setan tawarin seperti itu. K pertama. Kedua apa? Kekuatan, kuasa, power. Setan bilang kalau engkau naik ke atas lompat, malaikat akan menopangmu. Itu kan setan datang kepada siapa? Setan mencobai Yesus loh. Ya, saya nggak buka ayatnya, buka aja di rumah. Ya, Lukas pasal 4 dari 1 sampai 13. Catat di rumah baca. Itu cara setan menjatuhkan. Kalau kita sudah punya uang, kan sekarang memang begitu. Istilahnya 3G. Betul, nah ini ada Pastor Sukadi. Dia tahulah kalau mereka orang-orang pendidikan. Setan masuk melalui orang itu 3G. Pertama apa? Ya tawarin kamu golden dulu. Kedua baru apa? God atau kemuliaan atau glory. Kuasa. Pemerintah kita dulu juga begitu. Mereka masuk tawarkan apa? Pengembangan keuangan, bantu keuangan. Rothschild pertama kali menguasai dunia pada abad ke 17-14 dia keluar, dia mulai menawarkan uang. Orang diadu berantem, begitu berantem perlu senjata dia kasih. Sekarang dibawa kekuasaan dia dari generasi ke generasi. Itu namanya Rothschild. Saya kalau bicara Rothschild hari ini udah gak terlalu susah. Kalau tahun 92 siapa itu Rothschild? Saya bilang penjual gado-gado tuh. Berani saya buat seminar itu dulu. Ada dulu namanya IMF sampai ada yang bilang, apa itu? Bapak khotbah IMF, kami gak ngerti. Yang gak ngerti tanya, jangan nolak. Kalau nolak norak nanti loh. Nah sekarang IMF udah gak usah disinggung lagi, udah gak ada malahan. Ganti WEF, nah ini ya, kau merencanakan itu, dunia menjadi satu nanti dia bilang, be happy, gak usah kerja. Bagaimana saya menerjemahkan?
Mungkinkah itu pastor? Ya, saya juga bilang kalau Anda tanya saya nggak berani. Tapi kita hidup dalam masa probability. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau terjadinya nanti besok gimana tiba-tiba? Kan sekarang ada tuh ya, namanya F10, F10 ya, dibuka itu. Pada waktu Pang Rikun ngomong, saya bilang sama si Happy, tahun lalu ya, Happy undang sahabat kita satu ini, ya kan, supaya dia jelaskan tentang nabi palsu. Maksudnya nabi palsu yang saya maksud itu adalah berita-berita yang menyesatkan kita itu melalui media. Dia tuh pakar, saya bilang. Cuma karena kita belum siap waktu, belum diundang. Sekarang memang agak sulit juga. Mudah-mudahan dia nonton, dia ingat saya. Lalu dia bolehlah kalau untuk Sungai Pontianak gratis, dia bilang. Masih boleh kita undang, tapi nggak di Pontianak, kita bikin satu tempat. Nah, dia sampaikan tuh ya, urut-urutannya hebat juga. Ditanya, karena dia disekolahkan di luar negeri untuk belajar tentang itu. Nah, dia pulang, dia sampaikan rahasianya mereka, nggak ada yang mau terima. Karena mengubah seluruh tatanan kehidupan Bapak Ibu. Sebetulnya saya tidak punya maksud loh untuk khotbah ngomong ini loh. Tapi yang nyelip aja tuh, Tuhan ingin Anda sedikit mendengar. Nah, salah satu poinnya adalah datangnya nanti akan ada shutdown seperti kita COVID. Semua nggak bisa lagi kita akses. Keterhubungan kita tidak ada. Saat itulah kamu ditawarkan namanya apa? Keterikatan sama mereka, menjadi pengikut mereka. Kalau ikut pengikut mereka berarti kamu makan gratis, kerja sama dia, nggak dikasih uang. Ya kurang lebih kayak komunis lah. Semua milik mereka. Mungkin nggak terjadi. Kalau aku cium aromanya kayaknya mungkin. Lama nggak? Kayaknya nggak lama-lama juga. Kalau versi saya, apa yang Tuhan bukakan, dekade yang keempat ini, dari 2020 sampai yang 32, itu yang saya lihat. Tapi dari mereka, tahun 30, dia bikin sebuah, restart ya, putar ulang dunia ini. Lebih dari COVID. Oh, tiba-tiba uang Anda nggak berlaku. Kemarin hari apa saya minta ya, ini pesan dari hamba Tuhan. Anda mau dengar ya boleh enggak ya nggak apa-apa. Kalau punya emas Anda hanya simpan aja, takut uangnya nanti hilang gitu, segera jual. Jangan lagi belilah. Tapi kalau pedagang emas silakan. Penulang emas silakan. Itu namanya dagang. Tapi kalau Anda pengen supaya uangnya nggak busuk gitu katanya kan, daripada busuk dia beli emas simpan, segera jual. Ada apa be? Saya nggak tahu. Kalau saya tahu berarti saya tukang emas. Tapi itu yang saya lihat, naluri saya mengatakan demikian. Nah kalau mau invest sekarang, tanam kopi. Nah itu dia, biji kopi. Saya coba riset Kalimantan ini di mana yang bisa. Putu Sibau, cocok. Bengkayang cocok, tempat lain enggak. Saya punya Bukit Doa ada berapa hektar, pengen saya mau tanam di situ, tapi kayaknya nggak gitu cocok. Dulu Bro Aui tanam apa itu? Kakao. Tapi kayaknya hasilnya enggak gitu. Ada Sumardi nanam apukat. Gagal juga. Saya nanam gaharu 700 pokok, cuma hanya ada 50 pokok yang hidup. Udah 15 tahun, kemarin ditakar sama tim ahli, 15 miliar dia mau beli. Ambil ya saya bilang kalau memang betul. Miliatan katanya itu. Gaharu 50 pokok, 50 lebih ya. Katanya miliatan coy. Beli saja. Ambil. Ya, nanti kita bangun Bukit Doa ada uang itu. Kalau memang betul. Kalau nggak betul ya nggak apa-apa, anggap aja hiburan. Kita katakan apa? Bukan soal itu, tetapi yang benar adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Kenapa Bapak Ibu butuhkan kebenaran? Mari. Saya taruh ini di atas dulu karena ada beberapa poin saya jelaskan supaya ada penjelasannya. Bukankah Alkitab begitu indah menawarkan kepada Anda dan saya? Satu ayat berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Bapak Ibu, dan ayat ini ditujukan bukan pada orang Kristen.
berarti ditujukan kepada bukan pada orang benar, kepada semua pendosa, kepada semua manusia di dunia. Artinya Bapak Ibu, janji Tuhan kepada manusia bukan karena agama Kristen. Janji Tuhan mengalami kelegaan kepada semua manusia, termasuk pendosa. Apapun latar belakang, Tuhan janjikan, kalau kamu mengalami sesuatu, datang kepadaku, ku berikan kelegaan pada kamu. Ini saya khotbah di Timur Leste waktu itu. Saya dikasih khotbah 15 menit. Waduh, saya bingung, belum pernah saya dapat jadwal. Ya, akhirnya saya temukan ayat ini. Tuhan datang ke saya sebelum saya jadi Kristen. Saya masih pendosa. Saya tidak ceritakan dosa apa saja. Intinya saya masih belum dalam kebenaran. Saya belum di dalam terang. Tapi Tuhan nolong saya. Hanya satu, saya punya niat ingin berubah. Tuhan, apa dosa saya? Yang datang kepada saya adalah Yesus. Padahal saya punya latar belakang agama saya yang saya tekunin. Dan saat itu yang datang kepada saya bukan agama saya, Tuhan agama saya, tapi Tuhan Yesus. Kalau saya jadikan Yesus, bukan saya jadikan, saya terima Yesus sebagai Tuhan, salahkah? Waktu saya di sidang pindah agama, kenapa kamu pindah agama? Saya bilang bukan pindah agama, saya temu Tuhannya. Salahkah saya terima Yesus sebagai Tuhan? Nama kamu udah Ahmad Hidayat, memang lebih cocok Ahmad Hidayat. Iya, saya bilang. Tapi saya tidak punya agama tetap, saya bilang. Manapun saya jadi. Dan waktu saya bertemu dengan Yesus, saya langsung respon Yesus sebagai Tuhan. Apakah salah? Enggak. Artinya Bapak Ibu, ya, bahwa kalau bicara Tuhan, bicara diberkati Tuhan, tidak usah kita adu argumen. Semua boleh bilang dia diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu yang perlu Anda sadari. Kalau kita diberkati Tuhan, tandanya Tuhan memang mengasihi kita. Pertanyaan, kita mengasihi dia enggak? Kalau kita mengasihi dia, kita perlu disadarkan oleh kebenaran. Turunnya kebenaran itu adalah menyadarkan kita. Ketika kita sadar bahwa kita pendosa, maka kita lepaskan dosa. Itulah sebabnya dikatakan kebenaran itu yang memerdekakan. Nah, siapa yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, aku akan berikan kelegaan. Tapi kan gak sampai di situ. Belajarlah kepadaku sebab aku apa? Lemah, lembut. Jadi untuk belajar, untuk diproses penting Bapak Ibu. Kebenaran itulah membawa satu pertukaran hidup. Yang hidupnya mungkin kamu diberkati karena Tuhan, mungkin. Tapi kalau kamu tidak dibenarkan, kamu gak masuk dalam kerajaan Allah. Punya agama iya. Nah, ada videonya, kita coba saksikan video ini sedikit. Boleh tolong diputarkan video? Pagi tadi saya dapat video ini, lucu aja sih. 这是国外老表的薅羊毛神技，真是不看不知道，一看吓一跳。两边的刮刀精准地把绵羊的毛发完整丝滑地刨了下来。在当地薅羊毛已经用机器完美代替了，剃毛的过程看了让人非常解压，丝滑顺畅不伤身。绵羊只需顺着机器流水线一过，毛茸茸的绵羊瞬间就变成光秃秃的无毛羊。自从用上了机器剃毛以后，再也不需要为了剃不好和剃不完整发愁了。就这么一进一出，短短10来秒的功夫而已，绵羊的毛发就被剃得一干二净，就算羊毛被薅光也无所谓。慢慢的，绵羊又会重新变成毛茸茸的了。Itu dia, domba hidup di tengah dunia, bulu dombanya tebal. Kamu tahu nggak, pernah lihat domba nggak? Waktu kami ke New Zealand kalau tidak salah, saya peluk domba itu, kaget saya. Begitu saya peluk, kok keras banget. Itu bulunya kan udah tebal, campur sama tanah apa gitu ya, udah lengket. Mungkin juga ada yang dikeluarin juga ya, campur jadi satu gitu. Itu keras sekali. Saya ngebayangin itu barang ya. Nah, tiba-tiba saya lihat ini, dan itu kan hasil dari satu kehidupan normatif, dan itu pemberian Tuhan, tumbuh terus, itu berkat. Tapi kalau berkat ini terus dia nggak diolah kembali, dan itu bukan lagi menjadi berkat, menjadi sarang penyakit. Maka ini di Cina hebat itu. Ya,
bulu domba begitu tebal, dia masukkan satu mesin, langsung keluar. Kalau saya punya pandangan, itu begitu keluar dari kamar itu seger loh. Itu barang yang begitu. Kayak saya pakai begini, saya merasa agak, dari tadi saya pikir, aduh tebel banget gitu loh. Saya dikasih pakai baju begini, double lagi di dalam. Kalau saya udah selesai khotbah, saya buka di rumah, rasanya lega banget. Itu kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini gambaran domba itu, dia ngalami sebuah proses pertukaran hidupnya. Dia lepaskan semua berkat Tuhan yang penuh dengan daki itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya nggak berkat-berkat yang penuh daki. Sakyus punya itu. Kalau aku mau merasakan ku kembalikan. Kalau aku hutang aku akan segera bayar. Nah, itu dia. Tapi kalau kita diamkan, nah sama itu. Nanti ada namanya apa itu? Ada kuman, ada bakteri. Itu begitu itu dibersihkan, tahu apa jadinya? Bulu domba itu jadi apa? Jadi wool, kain yang mahal. Jadi berkat buat orang lain, jadi berkat buat masyarakat, jadi berkat buat keramaian. Dia sendiri sehat dan dia akan tumbuh kembali secara natural. Dan itulah kekristenan hidup baru. Jadi kalau kita masuk tahun-tahun ke depan masih simpan yang namanya bulu domba yang penuh dengan debu itu, jangan heran nanti goncangan itu datang. Kita akan terseret bukan karena nyawa kita, tapi karena bulu kita. Berkat kita yang bawa masuk. Itulah sebabnya perlu kebenaran. Jikalau ada kebenaran, maka di situ apa? Tumbuh damai sejahtera. Ada sukacita. Bukannya dari cloud punya ide, everybody be happy. Tapi kita bukan be happy. Ya, di dalam Tuhan kita ada damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera itulah rumah Tuhan. Karena ada komitmen, ada kesehatian, ada Roh Kudus turun merancang apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Itu damai sejahtera. Bapak Ibu, karena itu Musa pernah berdoa begini. Tuhan, karena aku sudah mengalami kasih karunia-Mu, tunjukkan jalan-Mu supaya aku mengenal Engkau. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan itu dia bisa tetap tinggal dalam kasih karunia untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Itu kata Tuhan. Sorry Musa, ini bahasa. Aku sendiri yang membimbing kamu. Ini penting Bapak Ibu. Tidak seorang pun yang bisa mengenal Tuhan tanpa dibimbing sama Tuhan. Catat baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan membimbing Anda dan saya? Alkitab inilah jejak-jejaknya Tuhan. Tulisan-tulisan Tuhan itulah dia membimbing Musa. Allah membimbing Musa dan tiang awan dan tiang api ditulis semua kitabnya. Hari ini Anda dan saya hanya baca. Pada saat kita membaca Alkitab, inilah kebenaran menjadi jejak-jejaknya Tuhan. Jejak-jejaknya Tuhan. Yang saya bacakan minggu lalu, Mazmur 65 ayat yang ke-13. Kalau tidak salah ya. Itulah jejaknya Tuhan. Dan jejaknya Tuhan bukan cuma hanya jejak. Kemarin saya cuci mobil, sekaligus saya refleksi. Biasa kalau tempat cuci mobil saya ada refleksi. Saya lupa bawa, bukan cuci mobil di rumah. Saya minta ke rumah, refleksi saya lupa kasih dia, saya punya minyak, dia pakai dia punya minyak. Kaki saya dipencet terus penuh dengan minyak. Saya lupa pula. Selesai, saya mau masuk ke kamar hampir jatuh. Penuh dengan lemak kaki saya. Saya ingat ini, saya bilang sama Nya hati-hati. Bekas injakan saya ada lemaknya. Takutnya jatuh. Kalau saya punya minyak bisa jatuhkan orang. Kalau Tuhan punya minyak bisa membangkitkan orang. Ngerti gak? Nah seperti itulah tulisan Tuhan itu
ada urapan mendatangkan kelimpahan. Kalau Bapak Ibu membaca ini bukan tulisan secara logos. Tulisan ini memang dari logos menjadi rema bisa dibaca dengan penalar. Tetapi sebetulnya tulisan ini logos itu adalah jati dirinya Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya saat ini Tuhan membimbing kita dengan baca Alkitab. Tapi kalau orang Kristen tidak mau baca Alkitab, berarti dia tidak memiliki apa? Kebenaran. Kalau orang tidak memiliki kebenaran, mana ada sukacitanya, mana ada damainya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yesaya pasal 32 ayat 17. Pagi tadi Pastor Gideon kutip ayat ini, bagus sekali. Tuhan bukakan ayat ini buat saya sering sampaikan. Mari Bapak Ibu, kita baca ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh apa? Damai sejahtera. Ada ya? Yesaya pasal yang ke-32, teks saya tolong dibukain aja. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya punya utang, ya sekarang kan dihimbau terus oleh pemerintah. Yang punya utang segera loh, nanti bunga bakal tinggi katanya. Sini nonton TV ya, udah mulai stres tuh nanti tuh. Kalau kita banyak hutang sekarang belum selesai Bapak Ibu, jual aset, lu bayar lunas saja. Itu kalau bunga udah naik Anda stres itu, nggak ada ketenterangan. Coba jajal, Anda kalau punya hutang ya, segera selesaikan ya. Kalau memang nggak punya aset, ayo kita buat rekapitulasi ulang. Rekap ulang lah bagaimana cara penyelesaiannya. Bisa kok, saya pernah ngalami yang begituan juga. Pasti ada damai, tapi jangan larikan diri loh Bapak Ibu. Ya, Anda punya KTP semua itu terdata loh. Selesai kalau Anda larikan diri. Ya, dengan Tuhan juga sama. Kalau punya hutang sama Tuhan pasti bawanya nggak damai. Ya saya punya hutang sama Tuhan dulu. Saya hutang sama Tuhan karena saya harus di Kalimantan Barat. Tapi saya lari pulang ke Jakarta. Pertanyaan sih Jakarta berhasil nggak? Tanya Gideon. Urapan ada? Oh kita lihat urapan ada. Pelayanan kita bagus semua. Jemaat ada, tempat ada. Tapi nggak ada damai sejahtera. Nyatanya saya hutang sama Tuhan. Kenapa? Tuhan utus saya ke Pontianak tapi saya kabur pulang. Saya tidak mau di Pontianak. Akhirnya saya balik lagi. Damai sejahtera turun bersama Bapak Ibu sampai hari ini. Bung John itu yang ikut saya cukup lama. Dia tahu bagaimana saya ada di Pontianak. Salah satu orang yang ngalami sedikit perlakuan karismatik yang agak ekstrim. Mau nikah aja 1 bulan saya layani pelepasan. Zaman dulu begitu, sekarang tidak perlu lagi ya. Datang ikut spesial langsung diberkati. Dulu nggak bisa, ketemu saya dulu seminggu sekali. Setan mana pun dilepasin. Ya boleh tapi bagus juga. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat 15 dikatakan sampai dicurahkan. Damai sejahtera itu akan membawa hadirnya siapa? Roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi apa? Kebun buah-buahan Bapak Ibu. Artinya kalau Roh Kudus sudah turun atas diri kita atau damai sejahtera, bukan nanti berkat dari atas diturunkan, enggak. Tiba-tiba ini otak encer kata orang Betawi. Encer. Ngalir keluar. Bagaikan lemak. Saya punya berapa teman, sahabat. Ada yang cuma jual, apa itu namanya? Yang seperti Bu Mina itu apa namanya? Apa itu? Risol. Ya, itu jual risol, omsetnya 1 bulan miliaran. Dari zaman Covid, dari pakai tangan akhirnya pakai mesin. Saya ambil videonya saya kasih ke si Sofian. Terus satu lagi yang di Balikpapan saya sama Ayub ya, kita pernah ke restorannya ya. Namanya apa? Restoran Desa Kepiting apa ya? Saya lupa itu. Tahu nggak apa? Lempeyek. Orang Jawa lempeyek itu cuma berapa duit sih? Itu membuat dia punya pabrik 4 dan dia punya restoran di Kalimantan Timur
Itu dari, kalau saya kasih contoh gini, kalau Anda di Tanjung Pura, ada di Tanjung Pura depannya, belakangnya Sungai Kapuas, segitu gedenya. Kan kita makan kepiting situ kan. Anak muda punya modal aja sama 100.000. Saya lupa namanya itu. Encer Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan, Roh Kudus memimpin, dia memimpin seluruh kebenaran. Maka itu jangan kita ngegerutu terus. Tiap hari teriak susah, deklarasikan. Maaf loh ya, saya gak singgung. Deklarasi aja gak mau, gimana mau kaya. Bukan main-main loh, ada spiritnya Bapak Ibu. Gembala kamu kan bukan mimpi siang bolong lalu kita kumpul gitu, enggak. Ada pesan Tuhan. Cuma kalau belum sampai ya kadang-kadang orang ngeyel aja. Nanti kalau sampai, ya kenapa aku gak mau ya, itu dia. Padang gurun selalu akan ada berlaku keadilan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau kamu diberkati, adil. Bagian mana pun punya kamu, bagian mana punya orang, bagian mana punya Tuhan. Itu adil Bapak Ibu. Dikatakan apa? Dan di kebun buah-buahan itu tetap ada kebenaran. Maksudnya berkat di rumah itu tidak akan dimakan sama ngengat. Saya pinjam Maliaki pasal ketiga. 8 dan 9. Kamu menipu aku, kata Tuhan, kepada bangsa Israel. Bukan kepada Anda dan saya. Lalu mereka kata, bagaimana saya menipu kamu Tuhan? Kamu tidak bayar perpuluhan. Kenapa tidak bayar? Karena kamu kena kutuk, maka kamu tidak mau bayar. Kalau ini ayat Bapak Ibu baca, pertanyaan enggak bayar kena kutuk atau kena kutuk duluan? Artinya Bapak Ibu, ini kamu belum lahir baru. Kamu belum menjadi anak kerajaan. Maka kamu gak punya niat mau bayar perpuluhan. Kamu gak punya niat mau bayar ada persembahan khusus. Kamu tidak punya niat untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang kamu perlukan cuma memperkaya diri. Dan ayat itu sebetulnya demikian. Lalu ini apakah ada hubungannya dengan orang Kristen? Ada, karena diambil apa? Nafasnya dari Abraham. Persepuluhan persembahan. Ketika Abraham sadar siapa dia mengembalikan. Salah satu Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dia tahu bagian mana dia punya. Tetap ada kebenaran, tetap adil. Yang gak adil itu gimana sih? Nah ini dia. Satu hari ada teman dari Jakarta, dia bukan cuma sini. Mungkin karena di sini dia berkati ya. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, aku mau bayar perpuluhan ke sini, boleh nggak? Menurut Anda saya tak... Boleh nggak saya ambil? Uang loh, perusahaan besar loh dia loh. Saya bilang, karena kamu bukan digembalakan sama saya, maka kau tidak boleh bayar sama saya. Ada yang bilang, kenapa sih? Mau kasih uangnya susah. Bukan susah, benar atau tidak? Saya bilang kalau kamu diberkati sini, kamu mau saya mentor, berikan persembahan apa? Pembapaan, itu bedanya. Berapa banyak terserah kamu. Semua juga nggak apa-apa, aku nggak larang kok, kira-kira gitu, ya. Tapi kalau Anda katakan perpuluhan, Anda mesti kembali ke bendahara di mana kamu gembalakan. Dan itulah keadilan dan itu. Tapi kadang-kadang kita ini suka gini, gereja aku udah kaya. Itu gereja masih, aku bayar perpuluhan sana, itu nggak adil kamu. Kelihatannya baik, good idea, but not God idea. Not true, bukan kebenaran. Saya tidak bicara soal perpuluhan, tapi ini hanya simple aja. Ya sampaikan, tapi itu kebenaran. Orang yang tidak punya pikiran tentang persembahan kepada Tuhan atau orang punya berkat, ya tidak memikirkan orang lain, artinya orang ini masih belum lahir baru, belum hidup baru. Orang yang hidup baru berarti sudah dibenarkan, dia tahu bagian saya apa, bagian kamu apa, bagian Tuhan apa. Tahun baru ini saya diberkati luar biasa, banyak orang datang ke rumah, saya bisa banyak sharing. Kemarin ada berapa ibu-ibu datang ke rumah, Sinciaan. Jadi kami diskusi aja. Saya merasa diberkati luar biasa dengan hari ini masih ada manusia-manusia model begitu, tanda kutip. Kecintaannya sama Tuhan bagaimana. Mereka datang ke rumah kan ngobrol panjang lebar, tanya, akhirnya perkenalan gitu.
Jadi saya merasa yakin bahwa Tuhan memang, mata Tuhan ada di gereja ini. Tuhan sedang membuka jalan buat Bapak Ibu. Lakukan walaupun lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saya harus tutup dengan 3 catatan. Boleh naik ke atas. Catatan pertama, mari Bapak Ibu, bagaimana supaya Anda dan saya bisa mempunyai nilai-nilai seperti itu. Kita kembali ke kitab Roma pasal 15 ayat 18 berkata, karena barang siapa ya melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Hidup dalam kebenaran merupakan pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan, Mbak. Kalau kita hidup benar, kita sedang melayani Tuhan loh. Maka janganlah datang kepada aku bawa kenajisan, Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Ya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu ada pelayanan, melayani Tuhan. Dunia kacau karena kita melayani Tuhan dengan cara yang tidak benar. Kata pelayanan dalam bahasa aslinya itu namanya abad. Avoda, ibadah. Yang pertama. Yang kedua, Roma yang sama ayat 19. Sebab marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Perhatikan Bapak Ibu apa katanya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Pertanyaan saya, apa yang mendatangkan damai sejahtera? Halo? Saya seringkali suka tanya, setan datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya bertanya, Bapak Ibu, apa yang dicuri sama setan? Hampir semua orang serentak berkata, damai sejahtera. Betul? Kan begitu ya? Apa yang dicuri sama iblis? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu akibat, Bapak Ibu. Lagi mana mau cuci akibat? Bagaimana dia bisa mencuri akibatnya? Yang dicuri adalah akarnya dulu dong. Ya kan? Yang dicuri itu kebenarannya. Tuhan membentangkan sebuah kebenaran, tidak boleh makan buah, kamu makan, itu yang dicuri. Karena kamu tidak mentaati Tuhan, kamu mentaati setan. Kebenaran dicuri, maka damai sejahteramu hilang. Karena damai sejahtera itulah tempat di mana roh melahirkan iman. Imanmu mati, rohmu redup. Kalau tidak ada kebenaran, damai sejahtera hilang. Alkitab kata kejarlah yang mendatangkan damai sejahtera. Apa yang dikejar? Kebenaran. Semakin hari ini Bapak Ibu, maaf ya, saya pakai beberapa menit, ini penting sekali. Saya pribadi dari tahun pertama saya bertobat sampai hari ini sudah kurang lebih 30 sekian tahun. Saya melihat kekristenan hari ini dengan dulu jauh beda. Simple sekarang. Sangat disimpelkan. Pertanyaannya, kadar keimanannya gimana? Walau alam, saya nggak bisa komen. Satu film namanya Change Time, perubahan waktu. Ada seorang pendeta datang dari abad 18. Ada di abad 20. Dia kaget, dia Kristen sekarang. Coba nonton film itu, ada di YouTube itu. Begitu dia ke Kristen sekarang, hey, kami di abad 18 hidup kekristenannya seperti itu, ada hari ini. Kalau hari ini kekristenan seperti ini, bagaimana ke abad 21 atau 22? Itu film sangat memberi inspirasi. Artinya ada sebuah pergeseran yang luar biasa. Salah satu contoh, ini aja kita kan gak bawa. Alasannya kan gampang ini. Betul gak? Tapi jangan lupa loh, ini sekarang datangnya double portion. Urapannya double. Mau buka Petrus, datangnya si Amoy. Ya kan? Apalagi hari ini loh. Maaf ya, ada nama si Amoy. Padahal saya mau buka Markus. Si naga lagi arak-arakan. Ada yang kirim lagi. Lift. Dia lebih cepat masuk, maka saya kalau ini saya matiin. Tak ada internet, sebenarnya harusnya internetnya dimatiin. Dan ini gangguan sangat. Bapak Ibu, daging kita gak mungkin kita baca Markus dulu, pasti lihat naganya berapa ekor. Ya apa iya?
Belum lagi masakan kan? Apalagi promo lagi. Ya kan? Gacoan promo 50%, jauh-jauh dikejar. Betul ya gacoannya? Kok namanya gak enak banget ya? Hah? Ya mie gacoan. Lupa tadi saya kasih nama. Yang terakhir Bapak Ibu. Agak lega sedikit. Kejar yang terakhir. Datangkan damai sejahtera. Ya, kebenaran nyatakan damai sejahtera. Dan sekarang jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Datang ke gereja, melayan apa saja, jangan diukur dengan pendapatan. Anda boleh tanya mereka-mereka yang nggak ada orangnya, yang ada di atas cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya bagus-bagus. Tanya dibeliin nggak sama gereja? Kamu dibeli 1 bulan berapa bajunya? Berapa biji dibeliin? Nggak ada. Latihan berapa kali kamu latihan? Sering, karena sampai malam. Untung aja kalau udah punya istri, ada yang pijitin. Ya, rumahnya bilang, ini anak gua kalau latihan saya kadang sampai subuh. Saya tuh berpikir buat mereka. Mereka melayani bukan karena ukur pendapatan, tapi ukur apa? Damai sejahtera. Kalau kita diizinkan di atas panggung untuk melayani, ini sebuah kemuliaan. Heran loh, kalau dipanggil jadi anggota DPR, rasanya tuh dunia punya dia. Memang sih dia orang dunia kan. Kalau apalagi jadi calon ini, calon itu, rasanya bangga banget. Tapi kalau disuruh jadi pelayan Tuhan, semua bilang nggak bisa. Waktu saya diminta untuk calonkan diri jadi wakil gubernur sebelum Kristiandi, ada yang godain, "Nyak nanti pidato loh, jadi ibu wakil gubernur." Saya bilang amit-amit saya mau. Ya, jadi presiden barangkali saya masih boleh lah. Gak pernah kepikir. Kita iseng-iseng ngobrol siapa yang dicalonkan, kan waktu itu kan saya terlibat di dalamnya. Tanya Soekardi itu. Tim sesnya dia. Dia bilang, "Bapak kan punya masa. Cina lagi." Ya kan? 75%. 25-nya Dayak. Wah, modal itu. Cuman agamanya kurang modal. Bapak Ibu, kejar bukan kebenaran. Jangan kita merusak hidup ini, datang ke gereja cuma cari berkat. Kenapa? Kalau kita cari berkat berarti kita belum diberkati. Datang ke gereja kita mau berkati. Sekecil apapun hadirnya wajah kamu, orang udah diberkati loh. Gideon datang loh. Gideon duduk sama-sama istri, diberkati. Kalau suaminya di utara, istri selatan diberkati. Omongin, kok suami istri pisah sih? Itu dia. Kalau suami istri rukun, itu jadi berkat Bapak Ibu. Pernah gak? Ke warung kopi suami istri jadi berkat. Ya, Nyak nempel tuh sama saya. Maka orang dekat sama dia langsung diberkati. Ditumpangin tangan langsung jadi. Yang mandul-mandul banyak yang mengandung karena dia cuma ngomong doang. Ada berkat. Jadi Bapak Ibu kita harus bisa memberkati. Soal pendapatan Tuhan yang mengatur. Tuhan kasih ide. Hentikan bicara soal cari berkat. Cari Tuhan. Ngalami berkat Tuhan. Berbagi. Dan itu yang terpenting. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Lagu Jadikan Mata Hatiku Terang. Ada lagu yang saya tulis. Lagu ini yang membuat saya kembali ke Pontianak. Pertama kami ke Pontianak, di mobil kami buat sebuah lagu bersama almarhum Edi, sahabat saya yang setia, temenin saya pelayanan. Kami nyanyi di mobil lalu ditulis, kita datang mau jadi cahaya, cermin, kita mau jadi berkat. Habis itu saya pikir udah selesai, saya pulang ke Jakarta. Waktu saya pulang membawa goncangan, Tuhan kasih lagu ini. Saya mau lihat apa sih itu panggilan Tuhan. Lagu itu yang membuat saya kembali. Artinya Tuhan punya mata di gereja ini. Ya, jadi mari jadikan lagu ini sebagai
ungkapan isi hati kita. Nanti saya akan berdoa, kita perjamuan kudus. Yang ada di sini maupun di rumah. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Katakan dari hati yang dalam. Betapa kayanya panggilan-Mu Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Yesus, berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Katakan dari awal. Saya mau lagu ini menjadi jejaknya Tuhan. Ada lemaknya. Kami ngalami loh Bapak Ibu. Ada berapa banyak yang masih dari awal gereja, tahulah siapa kami ini. Dan Tuhan buat jejak-jejak itu. Agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa kayanya panggilan-Mu Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Yesus, berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Katakan. Betapa kayanya panggilan-Mu Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Yesus, berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Doa saya kepada Bapa di surga. Dan ini bukan wacana, tetapi ini sebuah realita. Tuhan menyinari langkah hidup gereja ini dari awal. Setiap jengkal, setiap jejak ada lemaknya Bapak. Sebuah proses demi proses. Satu hari ada yang datang kepada saya, mengapa Sungai dan Pontianak tidak mengembang ke kiri dan ke kanan. Yang ngomong pas itu utusan saya. Saya bilang, ada kamu di situ buka gereja, itu lahir dari Pontianak. Ada kamu di situ, melainkan kamu lahir dari Pontianak. Tidak layak kamu mengatakan kami tidak berkembang. Kadang-kadang kita lupa, kulit lupa kacangnya, bukan kacang lupa kulitnya. Kamu bilang kita tidak bertumbuh, kamu tidak bilang kita tidak urang. Kamu diberkati hari ini, kamu ada di gereja ini, saya bilang. Dan itu jejak yang berlemak. Nggak ada kehebatan seorang pendeta. Di sini nggak ada. Mungkin ada orang menganggap bahwa saya orang yang paling diurapi. Saya katakan semua kita diurapi.
Yang benar adalah mari rumah Tuhan. Kita punya komitmen, kita sehati, kita saling mengimpartasikan. Tahun 2026 kita kembali ke Bethlehem. Tanah yang subur itu Efrata. Kembali kepada situs-situs yang gereja ini punya, yaitu keluarga. Itulah sebabnya saya selalu saya menyarankan kita semua. Ayo, ketika Anda sudah ambil deklarasi, kita perlu wadahnya. Bangun, ini kesempatan Bapak Ibu. Cari sahabatnya, 2-3 orang buat doa. Buat komitmen doa bersama. Tidak usah bicara soal komsel. Yang penting kalau kamu niat mau bikin, bikin dulu aja. Doa dulu, nanti laporkan ke Joni. Supaya didata. Tuhan kasih saya lihat, inilah menjadi simpul. Atau disebut situs kekuatan untuk kita menghadapi goncangan akan datang. Dari situlah Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Bagi kita yang belum masuk di komsel, saya bilang, ayo yang sudah di komsel juga punya kepedulian. Cari 1-2 orang saja. Buat waktu yang sama, doa bersama. Di rumah siapa, di warung kopi, di jalan, di mana saja. Yang penting ada komitmen. Ada sehati di situ untuk menjadi berkat. Itu sangat penting Bapak Ibu. Dan ini pesan yang penting buat kita semua. Dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan selalu bacakan ayat ini buat kita. Karena ini adalah cikal bakal kekristenan terjadi. Kejadian pasal 14 ayat 17 berkata, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Shewa. Ya, ini lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Ini luar biasa. Raja Salem itu adalah gambaran Kristus setelah Abram mengalahkan Kedorlaomer. Artinya semua musuh-musuh, semua manusia lamanya ditinggalkan. Maka sekarang dia menerima apa? Pertukaran hidup, namanya perjamuan kudus. Setelah itu barulah langit terbuka dan berkat dicurahkan. Karena apa? Karena dia hidup, dia punya kesadaran. Maka maka dia berkata, terpujilah Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abraham punya hati hidup dalam kebenaran. Maka dia katakan dibenarkan sedekah. Dia mengembalikan apa bagian Tuhan, apa yang mau dia terima. Dan itulah keadilan di padang gurun, di kebun buah-buahan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita angkat cawan ini dan roti. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar, tidak ada cara, tidak ada kekuatan yang bisa melahirkan kami kembali. Hanya satu, kematian-Mu di atas kayu salib menggantikan kami yang seharusnya mati. Kebangkitan-Mu menjadikan kami hidup yang baru, yang dilayakkan mewarisi perjanjian Tuhan kepada Abraham. Sebagai nenek moyang kami warisi dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya hari ini kami menerima tubuh-Mu sebagai tubuh kebangkitan. Mari kita makan bersama. Bapak Ibu, bersama saya deklarasikan dengan lantang sekali. Semua apa yang kita ucapkan bukan sekadar sorga mendengar, hadirat Allah mendengar, tapi alam semesta terresonan sehingga dia akan menaikkan banner-banner yang akan datang kepada kita sesuai dengan ucapan kita. Angkat cawan yang berisikan anggur. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu, yaitu nyawa-Mu sendiri, pikiran, perasaan, kehendak-Mu. Ketika kami minum, ada hidup yang baru, dosa dihapuskan, berkat didatangkan. Dengan cara Tuhan berpikir, cara Tuhan merasa, cara Tuhan bertindak di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita minum bersama. Naikkan syukur kepada Tuhan kita, sebab Dia baik. Tuhan yang telah memulai
dan Tuhan akan meneruskannya. Rasa syukur kami naikkan padamu. Kebenaran adalah realita bagi jalan kehidupan. Setiap jalan yang leku diluruskan, tiap jalan yang penuh lubang diratakan, pintu yang tertutup dibukakan, benih-benih ilahi bertumbuh lebat, subur membawa berkat. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang meneruskannya. Yang kita semua ada di sini maupun di rumah, dengarkan, deklarasikan terus bahwa Tuhan memakotai tahun kehidupan dengan kasih dan keadilan. Maka hadiratnya membawa kelimpahan. Kekeringan berubah menjadi makmur, subur. Buah-buah kehidupan kita jadi berkat. Bapak Ibu, kita akan menutup. Di tanganmu ada amplop persembahan. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu sudah dapat enggak. Ini ada kartu momentum. Bapak Ibu bisa isi mimpimu tahun-tahun ke depan berjalan. Ada yang belum punya jodoh, tulis saja jodoh ya. Kalau udah punya jangan tulis lagi, nanti double jodohnya. Ya. Yang belum kerja tulis saja mau kerja apa ya. Jangan merusak pekerjaan Tuhan. Yang belum punya rumah tulis saja mau rumah Tuhan atau rumah Bapak, gak apa-apa, tulis saja. Sama aja, itu rumah tinggal kok. Yang belum melayani, tulis saya mau ikut melayani ya. Yang belumnya komsel tulis juga saya tahun ini mau ikut komsel. Atau saya mau jadi PKS, saya mau kumpulkan 1 atau 2 orang di rumah saya mau jadi berkat. Tulis. Anda tempel di rumah boleh ya. Ini persembahan dari Bro Johan dari tim Yosua. Kita pakai bendera sebetulnya, tapi ini juga nggak apa-apa ya. Nah, kembali yang paling berbahagia adalah yang ini. Ketika kita memberi adalah kesukacitaan. Beri sesuai apa yang Tuhan taruh di hatimu. Pengembangan perpuluhan, janji iman Anda yang belum selesai, selesaikan. Semua hutang-hutang kamu dengan Tuhan bereskan. Hutang sama sesama, berdamai sama Dia. Atur kembali supaya Anda lahir baru. Hidup di dunia yang baru bersama dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Jemaat dari kasih Tuhan dan saya kasih yang ada di ruang ini maupun di rumah. Ibadah segera kita tutup, angkat persembahanmu. Diberkati setiap tangan yang terangkat, dengan hati yang dibenarkan, dengan mulut yang mengaku. Maka Allah yang berjanji, Allah membuka, Allah akan mengenapinya. Semua itu datang dari Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan diberkati dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, perjalanan, semuanya diberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah sudah selesai, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Dia datang kedua kali. Tuhan memberkati.